Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2979. Rambut putihnya berjatuhan bagai air terjun. Namun, banyak orang menatapnya dengan rasa kagum yang lebih dalam. Tindakan Kaisar Yao Tian baru saja melindungi para kultivator dalam radius 1000 mil, dan telah sepenuhnya memenangkan perdamaian bagi alam Tiangeng. Meskipun perdamaian ini sangat singkat, pada saat ini, Kaisar Yao Tian menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan berkata, kekacauan di pemakaman Wuji pasti akan melanda lagi. Hari ini, Kaisar ini ingin bertarung di pemakaman Wuji. Adakah yang bersedia pergi bersamaku? Setelah kata-kata ini terucap, banyak orang terdiam. Apa? Tak seorang pun menyangka Kaisar Yao Tian akan berbicara seperti ini. Keberanian macam apa yang dimilikinya untuk bertarung di pemakaman Wuji? Sekali masuk, kau akan mati. Kaisar Yao Tian, ini tidak berencana untuk keluar hidup-hidup. Semua orang menatap Kaisar Yao Tian, dan ekspresi mereka muram. Mereka tidak ingin kehilangan Kaisar seperti itu. Kaisar, di pegunungan yang jauh, pria pewaris makam kekaisaran bergumam. Seolah merasakan sesuatu, Kaisar Yao Tian melihat ke arahnya. Di masa depan, jika aku bisa berdiri di tempat yang tinggi, aku bisa mengurus klan Yao dan bahkan seluruh umat manusia, kata Yao Tiandi melalui transmisi suara. Ini seperti kata-kata terakhir. Kata-kata seperti itu membuat pewaris makam kekaisaran itu tampak tercengang. Ia mengerti bahwa Yao Tiandi mengorbankan hidupnya untuk sepenuhnya melawan kerusuhan di pemakaman Wuji. Berapa banyak orang di dunia ini yang begitu saleh? Para kaisar di zaman biasa pun akan melakukan ini. Ada banyak kaisar di era agung, tetapi siapa yang benar-benar bisa melakukan ini? Aku akan pergi bersamamu. Tiba-tiba, seorang Tiandi berbicara. Aku juga akan masuk bersama saudara Yao. Dalam sekejap, beberapa Tiandi berdiri. Namun, Wujian Tiandi ada di antara mereka. Lin Yan memusatkan pikirannya. Ia tahu bahwa di antara para Tiandi ini, Yao Tiandi mungkin satu-satunya yang benar-benar ingin membunuh makhluk yang ingin meninggalkan pemakaman Wuji. Adapun Tiandi lainnya, mereka hanya ingin menggunakan kekuatan Yao Tiandi untuk memasukinya dan mencari harta karun. Aura pemakaman menyelimuti ribuan mil dan diledakkan oleh Yao Tiandi. Kekuatan di dalamnya pun dilenyapkan oleh Yao Tiandi. Ini berarti inilah saat terbaik untuk memasuki pemakaman Wuji. Atau hidup dan mati tak terduga. Namun, harapan untuk bertahan hidup juga sedikit lebih besar. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan oleh beberapa kaisar surgawi yang masa hidupnya akan segera berakhir. Mendengar ini, Yao Tiandi mengerutkan kening, tetapi akhirnya mengangguk. Apakah itu Lin Yan? Di bawah ini, Feng Qianling, gadis Phoenix dari klan Phoenix kuno Wanling, menatap Lin Yan dan bertanya. Ya, dia Lin Yan, dan dia pasti keturunan klan Lin. Menatap Lin Yan, lelaki tua itu juga berbicara. Tidak lebih. Feng Qianling terkekeh. Bagi gadis Phoenix, dia paling-paling hanya orang biasa yang sedikit luar biasa, kan? Kata lelaki tua itu. Feng Qianling menggelengkan kepalanya, bagiku, dia hanyalah sampah. Saat kata-kata itu terucap, niat membunuh menyebar dari tubuh Feng Qianling. Dia sangat tidak menyukai orang-orang dari klan Lin. Kau ingin aku mengirim seseorang untuk membunuhnya. Meskipun Kaisar Langit tidak bisa melakukannya, Kaisar Langit Semu bisa, kata lelaki tua itu. Dia hanya sampah. Jika kita bertindak dan orang-orang tahu, reputasiku akan hancur. Biarkan saja dia seperti ini. Orang-orang dari keluarga Lin tidak berumur panjang. Feng Qianling mencibir. Petik 2. Ya, lelaki tua itu mengangguk hormat. 3 hari. Kalau begitu, masuklah ke pemakaman Wuji. Pada saat ini, Yao Tiandi berbicara. Mendengar ini, keheningan menyelimuti. Semua orang tahu bahwa Yao Tiandi bertekad. Kemudian, Yao Tiandi menatap Lin Yan dan berkata, ikuti aku. Dengan satu gerakan, Lin Yan juga mengikuti Yao Tiandi pergi dari sini. Kaisar Langit benar-benar pergi ke sana. Dengan mereka membuka jalan, mungkin akan sangat bermanfaat bagi kita. Beberapa anak muda memancarkan sedikit warna keserakahan di mata mereka. Ya, ini kesempatan besar. Ada terlalu banyak jenius di dunia ini. Kita tidak bisa bersaing dengan dunia. Jika kita bisa memperebutkan sedikit warisan di pemakaman Wuji, maka masa depan tak terbatas. Hal ini membuat banyak praktisi muda tak kuasa menahan diri untuk tidak masuk. Tinggi di langit, pada saat ini, Yao Tiandi menggerakkan tubuhnya dan membentuk sebuah rune. Dalam sekejap, Lin Yan langsung dibawa ke dunia luar angkasa.
Di sini, burung-burung berkicau, bunga-bunga harum, dan ribuan cahaya bersinar. Gas obat yang kaya, berhembus di wajah, membuat orang merasa segar. Ini adalah taruhannya, dan harta karun Kaisar Langit dari klan darah. Sekarang, kuberikan padamu. Berdiri di sini, Yao Tiandi berkata. Inilah yang dimenangkan Kaisar, kata Lin Yan. Karena aku tahu kau pasti menang, aku bertaruh. Saat berbicara, Yao Tiandi tampak sedikit lebih tua, dan beberapa helai rambut hitamnya memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemakaman Wuji benar-benar tempat terlarang bagi hidup dan mati. Keberadaan di sana benar-benar dapat merenggut nyawa seseorang. Yao Tiandi tidak terkejut dengan pemandangan ini. Di tempat terlarang bagi hidup dan mati, terutama pemakaman Wuji, begitu suatu keberadaan muncul, kekuatannya pasti tidak lemah. Harta karun ini berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke tangan Lin Yan. Harta karun seperti itu dianggap harta karun bahkan bagi Kaisar. Namun, Yao Tiandi bersikeras untuk tidak mengambilnya. Yao Tiandi tampak bertekad, dan Lin Yan harus menerimanya. Seberapa yakin Kaisar Langit untuk turun tangan dan bertarung melawan keberadaan itu? Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Seberapa yakinnya kau? Ekspresi Yao Tiandi seolah mengandung matahari, bulan, dan bintang, tetapi kemudian cahaya itu menghilang dan ia berkata, bahkan tidak 1% pun. Ia sama sekali tidak yakin. Tapi sebagai Kaisar Langit, aku harus melakukannya. Sekalipun harapannya tipis, aku harus mencoba. Jika aku tidak bertindak, alam Tiangeng akan hancur. Ia adalah Kaisar Langit. Ia adalah Kaisar Langit klan Yao, Kaisar Langit klan manusia, tetapi juga Kaisar Langit alam Tiangeng. Alam ini mengharuskannya melakukan apa yang seharusnya dilakukan Kaisar Langit. Jika keberadaan pemakaman Wuji terungkap, dunia tidak akan damai. Aku akan pergi bersama Kaisar Langit. Pada saat ini, Lin Yan berbicara. Apa? Pada saat ini, bahkan Yao Tiandi mengerutkan kening. Itu adalah tanah terlarang hidup dan mati, itu adalah pemakaman Wuji. Kata Yao Tiandi. Aku telah melangkah ke dalamnya, kata Lin Yan. Yao Tiandi menggelengkan kepalanya, itu berbeda. Pada zaman biasa, tanah terlarang hidup dan mati bukanlah seperti aslinya, dan niat membunuh yang ada tidaklah sempurna. Hanya di era agung, niat membunuh dari tanah terlarang hidup dan mati benar-benar terungkap. Itu juga penampakan kuno mereka yang sebenarnya. Meskipun kau melangkah ke dalamnya 10.000 tahun yang lalu, tapi 10 tahun yang lalu, aku juga memasukinya. Kata Lin Yan. Apa? Tatapan Yao Tiandi berubah. Ia menatap Lin Yan, tak dapat berkata-kata untuk waktu yang lama. 10 tahun yang lalu, aku memasukinya. Sekarang, aku masih hidup. Ini sungguh keajaiban.